Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Wulandari. Saya akan menjawab tugas belajar di keluar kelas hari ke-6, yaitu menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. A. Pertanyaan mengenai metode individual system. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya dan motivator sebagai fasilitator, yang mana memfasilitasi anak dengan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan anak, serta memahami karakter dan kesukaan anak. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yaitu agar motivator dapat mengenali kemampuan, karakter, dan juga kesukaan masing-masing anak. Kemudian juga agar motivator dapat melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan juga kesukaan anak, dan agar motivator dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk mencapai proses belajar secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid adalah sebagai subjek belajar dan peran guru adalah sebagai fasilitator. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Dalam metode individual system, jumlah muridnya sedikit, kemudian juga materi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan masing-masing anak. Lalu kurikulumnya juga menyesuaikan dan anak sebagai subjek belajarnya. Namun dalam metode classical system, jumlah muridnya banyak, materinya seragam, kurikulumnya pun sudah ditentukan, dan guru sebagai sumber belajarnya. Kemudian yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual? Yaitu dengan bertanya dan mencari tahu dari orang tua ataupun wali murid mengenai karakter dan juga kesukaan anak. Lalu yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi adalah anak akan merasa bahwa belajar adalah menyenangkan karena anak merasa motivatornya dekat, sayang, dan juga mengerti pada anak. Lalu yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Bahwa anak akan merasa bahwa belajar adalah beban karena kemampuan dan juga kemauan anak tidak terkontrol, sehingga orientasinya akan pada hasil. Selanjutnya, B. Pertanyaan mengenai metode variation skill. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar dan kegiatan belajar. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi anak pendek, mudah teralihkan, dan anak cepat bosan. Lalu yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai adalah agar anak tidak cepat bosan, anak semakin semangat, semakin tertarik, dan antusias. Lalu pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar adalah aspek kognitif yang berkaitan dengan kerja otak, lalu aspek
afektif yang berkaitan dengan hati atau perasaan, dan kemudian aspek psikomotorik yang berkaitan dengan fisik. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kegiatan membaca dan matematika. Selanjutnya yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, bermain, berdialog, kemudian juga berdongeng. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu mewarnai, menulis, dan juga menarik garis. Pertanyaan yang kedelapan adalah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara berdialog terlebih dahulu, lalu bermain modul, kemudian bernyanyi. Setelah itu dapat mewarnai ataupun menulis ataupun menarik garis. Selanjutnya, pertanyaan C mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat, yaitu di mana ada kegiatan yang menyenangkan ataupun diberi kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya adalah akan senang mengulang atau diulang-ulang. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan, yaitu di mana sering diulang dan terus melakukan latihan, maka kemampuan anak akan semakin meningkat. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu jika anak sudah mampu, maka anak akan semakin siap, yaitu siap untuk ke tahap selanjutnya. Sekian jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.